halo semuanya. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang pengenalan aplikasi Stata. Terdapat 3 materi pokok yang akan kita bahas. Pertama adalah pengenalan aplikasi Stata dan fungsinya. Lalu yang kedua adalah pengenalan fitur dan menu aplikasi Stata. Dan yang terakhir adalah keunggulan aplikasi Stata. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan aplikasi Stata dan fungsinya. Aplikasi Stata ini merupakan salah satu aplikasi untuk mengolah data statistik, khususnya data yang sifatnya kuantitatif atau data berupa angka-angka. Selain aplikasi Stata ini, juga ada aplikasi lain yang biasanya digunakan seperti SPSS, R, termasuk juga Microsoft Excel. Aplikasi Stata ini, jika teman-teman lihat tampilannya adalah seperti ini. Ini merupakan Stata versi 15.1. Yang mengeluarkan aplikasi ini adalah Stata Corp dari Texas, Amerika Serikat. Dan ini adalah tampilan dari serial number serta license dari aplikasi Stata ini. Dan berikutnya kita akan bahas tentang pengenalan fitur dari aplikasi Stata dan juga menu-menu yang ada di aplikasi Stata. Nah, untuk pertama kita lihat aplikasi Stata ini terdiri dari beberapa tampilan, yaitu sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, sisi kiri, dan bagian yang ada di tengah-tengah. Untuk pertama, kita akan bahas dulu bagian di sisi atas. Di sisi atas aplikasi Stata ini terdapat kumpulan dari beberapa menu seperti file, edit, data, grafik, dan lain sebagainya. Dan di bawah menu ini ada toolbar, yaitu tombol-tombol menu yang sering digunakan dalam menggunakan aplikasi Stata ini. Selanjutnya adalah di bagian sisi kiri, yaitu ada review. Nah, di bagian sisi kiri ini nanti akan ada daftar komen atau formula yang kita gunakan dalam kegiatan analisis data kuantitatif. Setelah itu, jika kita lihat di sisi bawah ini adalah tempat untuk kita memasukkan komen-komen ketika analisis data. Komen-komen ini nanti riwayatnya akan tampil di bagian komen review atau komen list ini, sehingga setiap komen yang digunakan, teman-teman bisa melihat dan memantau apakah komennya benar-benar bisa dijalankan, atau misalkan seandainya ada error. Jadi di komen list ini nanti akan terlihat daftar seluruh komen yang digunakan. Setelah itu, jika kita lihat di sisi kanan, terdapat kolom variabel. Nanti seandainya sudah ada dataset, di bagian variabel ini akan terlihat daftar atau list variabel-variabel yang ada dalam dataset teman-teman. Lalu di bawah kolom variabel ini ada properties. Nah, properties ini adalah informasi yang terdapat di masing-masing variabel. Misalkan ada nama variabel, ada label variabel, termasuk juga value labelnya. Dan di bawah properties ini ada namanya data. Nah, di sini akan terlihat informasi berkaitan dengan datasetnya, seperti nama filenya, labelnya, termasuk jumlah variabel, jumlah observasi atau jumlah data yang ada, dan ukuran dari data tersebut. Kita sudah belajar untuk sesi atas, di sisi kiri, sisi bawah, dan sisi kanan. Lalu, di bagian yang paling penting adalah bagian yang ada di tengah-tengah ini, teman-teman. Nanti setiap hasil analisis atau output dari Stata itu akan terlihat di tampilan tengah-tengah ini. Itu pengenalan pertama berkaitan dengan sisi dari aplikasi Stata, sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, sisi kiri, dan bagian tengah-tengah.
Selanjutnya kita akan belajar fitur apa saja sih yang terdapat dalam aplikasi Stata dan juga menu-menu apa saja yang ada di aplikasi Stata. Pertama kita lihat di menu file. Di sini nanti by default atau secara standar ada beberapa menu seperti untuk membuka file, lalu save dan save as untuk menyimpan file. View ini adalah untuk melihat eh, variabel atau file yang kita gunakan. Dan juga ada do. Do-nya ini adalah salah satu eh, cara untuk membuka do file. Do file itu adalah fitur dari Stata tempat kita memasukkan komen-komen Stata yang nanti bisa kita running secara otomatis. Jadi tidak perlu mengetik satu-satu dan berulang-ulang terkait dengan komen yang biasanya kita gunakan. Nah, di do ini nanti kita bisa membuka file do yang sebelumnya mungkin sudah pernah kita buat. Dan penjelasan terkait do file ini nanti kita akan bahas di video berikutnya. Lalu di sini juga ada log. Di sini teman-teman bisa mencatat eh, log atau penggunaan dari beberapa komen yang sudah teman-teman gunakan. Lalu kita juga bisa mengimport dataset. Import ini bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk CSV, termasuk juga format extension lainnya, misalkan data SAS dan juga data DBase. Selain import, kita juga bisa mengekspor dataset ke dalam bentuk Excel. Jadi dari Stata ke bentuk lain seperti Excel, DBS, SAS, dan termasuk juga format CSV. Lalu di sini nanti kita juga bisa mencetak atau print dari hasil analisis. Hasil print ini akan tersimpan dalam bentuk PDF yang nantinya bisa teman-teman olah untuk keperluan pembuatan laporan. Di Stata ini juga kita disediakan contoh dari dataset yang nanti bisa kita gunakan untuk belajar analisis. Jika kita klik, ini akan terhubung ke beberapa halaman. Jadi akan ada contoh dari dataset yang sebenarnya sudah terinstal langsung di aplikasi Stata. Dan ada juga manual atau pedoman bagaimana cara menggunakan aplikasi Stata. Nah, di sini adalah beberapa file yang sudah pernah kita buka. Nah, itu kurang lebih isi dari menu file. Selanjutnya adalah menu edit. Menu edit ini berfungsi untuk melakukan editing terhadap dataset yang teman-teman sedang kerjakan. Secara standar di sini ada copy, paste, termasuk juga nanti mengcopy data atau output dari hasil analisis teman-teman ke dalam bentuk HTML atau bisa di-copy juga ke dalam bentuk foto. Yang ini biasanya yang sering saya gunakan adalah copy as picture. Jadi nanti setiap hasil analisis, setiap output analisis itu saya copy dari Stata output ini dan copy as a picture. Nanti saya langsung taruh hasil analisisnya di Microsoft Word atau Microsoft Excel sesuai dengan kebutuhan. Lalu menu sebelahnya adalah menu data. Nah, di menu data ini tujuannya adalah untuk mengolah dataset atau variabel yang teman-teman miliki, baik itu untuk membuat variabel baru atau untuk menggabungkan suatu dataset dari dua buah dataset yang berbeda. Nah, di sini menu pertama ada describe. Di describe ini adalah beberapa menu yang berfungsi untuk mendeskripsikan dari dataset tersebut. Ada describe memory, inspect variable, ada list, dan termasuk juga summary statistik. Rincian dari penggunaan setiap menu ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Di bawahnya ada data editor. Data editor ini fungsinya adalah untuk melihat eh, format dalam bentuk tabel dari dataset-dataset yang teman-teman miliki.
Nanti di video berikutnya kita akan tunjukkan seperti apa tampilan dari data editor dan termasuk juga data editor browse. Menu di bawahnya, Create or Change Data, di sini berfungsi untuk mengolah dataset teman-teman, seperti membuat variabel baru, melakukan transformasi variabel, dan termasuk juga menghapus atau menambahkan observasi. Variabel-variabel transformasi ini seperti mengkonversi dari data angka ke data yang sifatnya huruf atau string, atau sebaliknya, termasuk juga membuat kategori baru dari suatu variabel, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Lalu, di bawahnya ada variabel manager. Variabel manager ini adalah informasi yang berkaitan dengan variabel yang teman-teman miliki di dataset. Nanti di sini akan ada nama variabelnya, ada labelnya, jenis variabelnya, apakah variabel numerik atau variabel kategorikal, dan termasuk juga apakah eh, datanya berupa angka atau berupa huruf. Termasuk juga di sini ada value-nya dan ada catatannya. Di bawah variable manager ada data utilities. Nah, di sini biasanya digunakan untuk memodifikasi data dan juga variabel yang teman-teman miliki. Ada kita membuat label dari dataset, label dari variabel, termasuk juga membuat catatan seandainya diperlukan. Teman-teman juga bisa melakukan perubahan terhadap nama suatu variabel, misalkan dengan merename suatu variabel atau menghapus beberapa variabel dan juga observasi. Jadi nanti bisa kita gunakan di data utilities. Sort ini fungsinya adalah untuk mengurutkan variabel dan data sesuai dengan urutan alfabetis, misalkan dari A ke Z atau sebaliknya. Combine dataset ini adalah menu yang digunakan untuk menggabungkan dua buah dataset. Menggabungkan berdasarkan kolom atau menggabungkan berdasarkan baris. Nah, ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Ada matriz meta language dan matriz ado language. Nah, ini sebenarnya fitur advance dari Stata yang nanti digunakan untuk mengolah data-data yang sifatnya lebih kompleks. Dan untuk versi 15.1 ke bawah, mungkin fitur matriz meta language dan ado language ini tidak ada, tetapi untuk fitur di atas 15.1 untuk versi statanya, mungkin fitur ini akan ada tambahan menu-menunya. Di bawahnya ada ICD codes. ICD codes ini adalah istilah-istilah dan juga kode untuk setiap penyakit. Jadi ini biasanya bermanfaat bagi teman-teman yang bekerja atau kuliah di bidang kedokteran. Untuk ada utilities ini adalah eh, penggunaan lain dari aplikasi Stata, misalkan bisa digunakan sebagai kalkulator, termasuk juga bisa digunakan untuk membuat kalender. Itu adalah menu data. Selanjutnya di sebelahnya adalah menu grafik. Pada menu grafik ini, teman-teman dapat membuat berbagai jenis grafik, mulai dari grafik yang sifatnya eh, two-way atau grafik dua sumbu, atau bahkan grafik yang sifatnya satu sumbu, misalkan eh, histogram, box plot, contour plot, scatter plot, dan juga grafik-grafik lain yang sering digunakan dalam penelitian. Di sebelah dari menu grafik adalah menu statistik. Nah, ini adalah menu-menu statistik atau metode analisis statistik yang sering digunakan. Mulai dari analisis yang sifatnya deskriptif, termasuk juga analisis sifatnya bivariat, yaitu mencari hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, hingga analisis yang lebih kompleks, misalkan analisis multivariat seperti regresi linier, regresi logistik, dan analisis-analisis lainnya. Nanti
Analisis ini akan kita bahas pada video berikutnya. Selanjutnya adalah menu user. Di sini adalah menu yang digunakan berkaitan dengan user atau akun dari teman-teman. Dan ini biasanya agak jarang digunakan. Sebelahnya adalah menu window. Window ini tujuannya adalah untuk menampilkan beberapa fitur atau kelompok menu dari aplikasi Stata. Misalkan kita ingin menampilkan komen yang di bawah ini atau menampilkan variabel, termasuk juga menampilkan do file editor. Jadi di sini di window ini teman-teman juga disediakan shortcut, jadi bisa mengklik tombol yang ada di keyboard agar bisa menampilkan menu-menu tersebut. Lalu di menu help ini teman-teman bisa seandainya memiliki kendala bisa search fitur ini, misalkan teman-teman ingin melihat documentation-nya. Documentation ini adalah beberapa contoh dan pedoman bagaimana cara menganalisis dengan Stata. Lalu bisa mencari Stata komen, seandainya teman-teman lebih suka menggunakan komen dibandingkan dengan menggunakan menu. Dan termasuk juga seandainya ada update. Nah, nanti teman-teman bisa cek di menu ini. Di bawah file ini ada toolbar. Toolbar ini adalah tombol yang fungsinya untuk memudahkan teman-teman ketika melakukan pemilihan menu. Kalau tadi kan untuk di file ini ada open. Jadi seandainya misalkan teman-teman lupa karena saking banyaknya menu, jadi toolbar ini akan memudahkan kita untuk mencari menu-menu yang sebenarnya paling sering digunakan. Jadi agar tidak terlalu banyak ngeklik dan menghabiskan waktu yang lebih banyak. Kurang lebih itu untuk materi pokok yang kedua, yaitu pengenalan fitur dan menu aplikasi Stata. Selanjutnya adalah keunggulan aplikasi Stata. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, keunggulan aplikasi Stata ini dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya adalah dari sisi kemampuan untuk menganalisis data yang cukup besar dengan jumlah variabel yang banyak dan juga dengan observasi atau jumlah data yang banyak, itu sangat disarankan menggunakan Stata karena maksimum memori atau number of variabelnya juga bisa diatur. Kebetulan untuk setting di sini adalah maksimum number of variabelnya ada 5.000 variabel. Dan ini juga teman-teman seandainya lebih dari 5.000 variabel bisa diatur lagi dengan cara set memori untuk variabelnya. Itu keunggulan pertama, jadi bisa digunakan untuk analisis data yang besar. Selanjutnya adalah keunggulan dari aplikasi Stata, kita juga bisa menggunakan komen. Komen ini adalah eh, formula yang bisa kita gunakan untuk mengeluarkan hasil analisis. Dan komen ini juga kita bisa simpan di do file yang nantinya ketika kita menggunakan komen yang sama dengan dataset yang berbeda-beda, itu kita bisa tinggal running do filenya sehingga output dari analisisnya akan keluar secara otomatis. Jadi dengan adanya fitur komen dan do file ini, kita tidak perlu mengetik satu-satu komen yang sebenarnya itu komen yang berulang, yang sering kita gunakan seperti itu. Keunggulan ketiga dari aplikasi Stata ini adalah kita juga bisa melakukan analisis menggunakan menu-menu seperti ini. Jadi seandainya teman-teman lebih suka menganalisis dengan cara mengklik menu, itu juga bisa dilakukan di Stata. Seandainya juga teman-teman lebih suka menggunakan komen, yang nanti mungkin akan lebih memudahkan, tidak perlu banyak ngeklik, jadi Stata ini menyediakan kedua fitur tersebut. Baik teman-teman, kita sudah mengcover 3 materi untuk sesi kali ini. Yang pertama ada pengenalan aplikasi, pengenalan fitur, dan yang terakhir kita sudah membahas tentang keunggulan aplikasi Stata. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini.
Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Sampai jumpa, teman-teman.